Huruf tersebut memiliki 6 sifat. Memiliki 6 sifat. Yang pertama, huruf tersebut diucapkan tidak boleh mengalirkan nafas. Ko, tidak boleh. Ko tidak boleh. O. Kemudian syiddah. Kenapa dikatakan syiddah? Karena antara pangkal lidah dengan langit-langit dia tertutup rapat. Maka tidak mungkin mengalirkan suara karena rapatnya dua partikel tersebut. Perhatikan antara langit-langit yang berupa daging dengan pangkal lidahnya rapat apa tidak? Rapat. Kemudian sifat yang ketiga yakni isti'la. Apa itu isti'la? Pangkal lidahnya terangkat. Pangkal lidahnya terangkat. Coba mengucapkan huruf qaf tanpa mengangkat pangkal lidah bisa enggak? Ka, jadinya ka. Begitu ko terangkat pangkal lidahnya. Sifat yang keempat yang fitah yakni terbuka aula tengah lidahnya. Karena yang terangkat hanya pangkalnya, maka jarak antara lidah dengan langit-langit masih ada celah, sehingga dikatakan terbuka aula tengah lidahnya. Huruf qaf disifati dengan sifat ismat yang kelima, karena huruf qaf tersebut merupakan huruf yang juga sulit diucapkan. Mungkin pada waktu kecil ketika kita belajar ngaji, mengucapkan huruf qafnya bukan qa melainkan o. Ada yang belajar seperti itu? Qafnya itu bukan qa tapi o, berada di tengah tenggorokan. Kalau guru-guru kami dulu mengatakan huruf qaf itu ketika jakunnya bergerak. O itu qaf yang bagus. Di sini ya. Tapi itu bukan tempat sebetulnya. Karena menurut para ulama huruf qaf itu justru di pangkal lidahnya yang dia menempel menutup ke langit-langit yang lunak, sehingga suaranya tidak begitu nyekluk. Melainkan biasa saja. Sehingga tidak mempersulit. Coba dengan lebih mudah yang mana? Yang biasa kan? Nah, itulah sesuai dengan dalil yang ada. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Qalqalah dibagi menjadi dua, ada sughra, ada kubra. Kalau yang sughra sebabnya sukun di tengah kalimat. Kalau yang kubra diwakafkan. Iya, sebabnya karena wakaf. Belum tentu sukun, tapi dia berharakat di wakaf. Contoh pada kata tabbat yada abi lahabi wa tab. Sekarang kita contohkan di Quran surah Al-Lahab. Ayat yang pertama, ba yang terakhir ada tasdid. Ba yang berikutnya tidak ada tasdid. Apakah kedua huruf tersebut dikatakan qalqalah kubra? Contoh nih, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kan beda bacanya. Sama-sama di akhir dan sama-sama berharakat, sama-sama di waqaf pula. Tapi kenapa caranya berbeda bacanya? Yang pertama qalqalahnya akbar. Jadi qalqalah pun ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa qalqalah itu dibagi menjadi dua saja, sughra, kubra. Tapi ada yang berpendapat bahwa qalqalah itu dibagi menjadi tiga. Ada sughra, ada kubra, ada akbar. Ada lagi yang berpendapat ora qalqalah itu dibagi menjadi papat. Ada sughra, ada kubra, ada akbar, ada asghar. Ya. Kalau secara teori saya berpendapat mengambil pendapat yang 4. Karena dalilnya jelas. Ya, merujuk pada dalil. Ya, kalau yang sughra contohnya ba di tengah kata. Contohnya
Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu malun wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Semua kadar qalqalahnya, baik yang sughra, baik yang kubra, baik yang akbar, kadar qalqalahnya sama. Kadarnya loh ya. Kadarnya sama, hanya saja secara teori berbeda. Qalqalah sughra sebabnya karena sukun di tengah kata, qalqalah kubra disebabkan karena waqaf, qalqalah akbar disebabkan karena waqaf bertasydid. Qalqalah asgharnya yang mana? Ketika huruf-huruf qalqalah tersebut berharakat. Mana qalqalahnya ketika dia berharakat? Karena saking kecilnya maka tidak tampak, tapi sifatnya tetap melekat. Karena qalqalah itu adalah sifat lazimah, hak pada huruf tersebut yang pasti melekat dalam keadaan apapun. Saya ulangi ya, saya ulangi. Coba dibuka di sini dulu, dibuka di agar kita kenal. Halaman mungkin punya panjenengan 19. Peta bab sifatul huruf. Sifat itu dibagi menjadi dua bagian. Ada sifat lazimah dan ada sifat aridah. Sifat lazimah itu artinya apa? Sifat yang pasti menyertai huruf yang dimaksud. Sifat lazimah dibagi menjadi dua bagian. Sifat yang memiliki lawan kata, hams, jahar, rakhwah, syiddah, istifal, isti'la, infitah, idbaq, ismat, idlaq. Kalau huruf itu tidak ismat berarti idlaq. Kalau huruf tersebut tidak hams berarti jahar. Itu sudah pasti, setiap huruf memiliki 5 sifat tersebut. Ya, kalau tidak hams jahar. Tapi ada sifat-sifat khusus yang dia tidak memiliki lawan kata. Salah satunya adalah qalqalah. Sifat qalqalah tersebut dikatakan sifat yang pasti menyertai huruf yang dimaksud apa tidak? Ya, berarti ketika dia berharokat sifat qalqalahnya ada apa tidak? Ada, karena menyertai terus dalam keadaan apapun. Maka disitulah dikatakan qalqalahnya asghar, qalqalahnya yang paling kecil, sehingga kadar qalqalahnya tidak tampak. Tapi sifatnya ada, sifatnya ada. Ya, jadi qalqalah itu kalau saya pribadi mengambil pendapat yang 4 bagian. Ya, yang 4 bagian. Kalau jenengan tetap mau memilih 2 silahkan, itu kan secara teori. Tapi secara praktek semuanya sama. Secara prakteknya sama. Saya ulangi sekali lagi, sifat qalqalah pada huruf yang dimaksud akan senantiasa menyertainya. Contoh huruf qaf ketika berharokat, sifat qalqalahnya ada apa tidak? Tidak, hanya melekat sifatnya tapi kadarnya tidak tampak. Kemudian kembali ke surah Al-Hab tadi. Kalau kedua huruf yang bertasydid dengan yang tidak bertasydid tidak dibedakan nama hukumnya, lantas bagaimana kita mengatur teorinya? Ya kan? Satu pakai tasydid, yang kedua tidak pakai tasydid. Kalau kedua huruf tersebut tidak dibedakan hukumnya, orang bingung. Loh, ini qalqalah kubra. Masa ini qalqalah kubra juga? Dengan sebab tasydid di waqaf tersebut maka dikatakan qalqalahnya akbar. Karena apa? Cara membacanya berbeda. Satu ditahan terlebih dahulu, lahab, ya kan? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sebab tekanan itulah dikatakan qalqalahnya akbar, lebih tinggi daripada yang kubra. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kan beda cara bacanya. Kasab yang satu b ditahan terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah setiap huruf qalqalah yang sukun selalu dibaca memantun? Silakan dibuka babul lamat halaman 14. Kita
kita lihat di sini. Di sini ada kata binakhluqukum. Qafnya mantul sukun apa tidak? Di sini harus dibaca memantul apa tidak? Sukun. Masuk. Berarti tidak semua huruf qalqalah yang sukun mesti dibaca mantul. Jika ada hukum, yaitu hukum idgham masuk. Dia termasuk hukum idgham apa bukan? Masuk. Idghamnya idgham apa? Saya sampaikan bahwa di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan idghamnya idgham kamil. Ada yang mengatakan idghamnya idgham naqis. Cara membacanya seperti apa? Kita sepakat bahwa ini dibaca masuk ya. Masuk ke huruf kafnya ya. Nah, perhatikan cara membacanya. Kalau kita mau memilih idghamnya yang naqis, cara membacanya beda dengan idgham yang kamil. Naqis itu apa? Menyisakan sifat dari huruf yang pertama. Kamil berarti dia masuk sempurna ke huruf kafnya. Cara bacanya seperti ini. Yang kamil dulu ya. Binakhluk. Begitu luk langsung ke rahang tipis. Luk kum waqa. Yang kamil dulu, yang kamil. Sini dulu. Binakhluk langsung ke rahang tipis. Luk kum waqa. Yang kamil, yang naqis binakhluk kum waqa. Beda sama? Perhatikan nih sekali lagi. Yang kamil, yang sempurna masuk ke huruf kaf, binakhluk langsung pasang rahangnya kaf. Luk kum waqa. Yang naqis sempurnakan sifat ketebalannya huruf qaf terlebih dahulu. Binakhluk kum waqa. Luk kum waqa. Beda sama? Beda. Itu ya. Terserah jenengan mau pilih yang mana. Kalau mau pilih yang naqis berarti menyempurnakan sifat qaf, tebalnya qaf terlebih dahulu. Namun jika memilih yang kamil maka itu jauh lebih mudah. Binakhluqukum waqa. Lukum waqa. Ya. Sekarang kita masuk. Bagaimana membedakan antara qaf kalimat ini dengan kalimat ini ketika dua-duanya sama-sama dhamma? Ya, qaf karakternya tafkhim, dia tebal, maka seperti ini. Qul. Ya, qul. Sip. Kalau kaf, kalau sampai membaca kul ini dengan ini, kul dari tipis, kul artinya berbeda. Ini artinya apa? Katakanlah. Yang ini makanlah. Maka berbeda nih. Keduanya sama-sama fil amr. Kul, kalau kita baca kul huwallah, makanlah. Makanlah jadi. Kul. Nah, seperti ya. Coba dari tempatnya dulu, bisa dipahami tempatnya. Tempat, kemudian sifat, kemudian karakter pada huruf qaf tersebut. Berikutnya, apakah tafkhim nisbinya huruf qaf sama dengan tafkhim nisbinya huruf ghain dan kha? Maka di buku panduan tersebut kita harus dilatih dengan cara mengucapkan sukunya terlebih dahulu, alamat asalnya terlebih dahulu. Kalau tafkhim nisbinya huruf ghain dan qaf, ghain dan kha, tafkhim nisbinya dalam dua keadaan, sedangkan huruf qaf dalam satu keadaan. Dia tafkhim nisbinya ketika berharokat kasrah saja. Qi tidak qi saja. Qi. Ya.
Dan apakah dia ketika dia sukun sebelumnya kasrah dibaca tipis? Tidak, karena tidak ada qalqalah yang tipis. Karena berisiko nanti qalqalah tipis itu jadinya seperti ini. Itu bukan sukun tapi berharokat. Harokatnya imalah namanya. Anda sukunnya seperti apa? Seperti ini. Sukun huruf qaf, tidak memonyongkan kedua bir. Kalau sudah itu qaf dhammah. Sukunya hanya seperti ini saja. Tidak bergerak ya. Kalau masih ada yang maju boleh kasih cutter. Ya. Seperti mengucapkan qaf dhammah, hanya saja bibir kita tidak boleh maju ke depan. Kalau qaf dhammah. Sedangkan ini posisi kita seperti saat kita rileks saja. Ya, coba